Gembel berani-beraninya masuk ke restoran bintang 5. Kamu pikir ini pasar? Kalau mau makanan sisa, tunggu sampai restoran tutup. Ambil di tempat sampah belakang. Panggilkan pemilik restoran sekarang. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Siang itu, restoran bintang 5 yang terkenal di seluruh dunia sedang sibuk melayani tamu-tamu kaya. Pelayan berlalu lalang, musik klasik mengalun pelan, dan aroma masakan mewah memenuhi udara. Hingga tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang wanita lusuh, pakaiannya kotor penuh lumpur, melangkah masuk. Semua kepala menoleh. Beberapa tamu menatap jijik. Sebagian pelayan terdiam. Manajer yang melihatnya langsung maju. Ucapan pertama yang keluar dari bibirnya bukan sapaan, melainkan hinaan. Tak ada yang tahu. Wanita ini sebentar lagi akan membuat semua orang di ruangan itu menelan ludah. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi berganti siang di pusat kota, dan salah satu cabang restoran bintang 5 paling terkenal di dunia sedang berada di puncak kesibukannya. Dari luar, bangunan restoran ini berdiri anggun dengan dinding kaca lebar dan bingkai kayu gelap yang mengkilap. Logo emas yang terpampang di atas pintu menjadi magnet bagi para tamu yang sudah memesan tempat jauh-jauh hari. Di trotoar depan, seorang petugas keamanan menyambut setiap mobil yang berhenti, sementara pelayan menyambut tamu dengan senyum profesional. Aroma masakan mahal, perpaduan mentega, rempah, dan daging panggang, mengalir keluar setiap kali pintu terbuka. Dari luar saja, siapapun bisa merasakan bahwa ini bukan sembarang tempat makan, melainkan tempat yang menjadi simbol prestise. Begitu masuk, ruangan langsung memanjakan mata. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan ke meja-meja bundar yang tertata rapi. Taplak putih bersih membungkus setiap meja, dihiasi vas kecil berisi bunga segar yang baru diganti pagi itu. Di setiap sudut, musik klasik mengalun pelan, menjadi latar sempurna untuk pembicaraan hangat para tamu. Pelayan berseragam hitam dengan celemek putih bergerak lincah namun tenang. Ada yang membawa piring besar berisi steak wagyu dengan saus merah anggur. Ada pula yang mengantar sup lobster dalam mangkuk porselen. Semua dilakukan dengan gerakan terukur, seolah setiap langkah sudah diatur agar tidak mengganggu ketenangan ruangan. Para tamu yang duduk di sini kebanyakan orang kaya, pebisnis, atau wisatawan asing yang sengaja datang untuk merasakan kemewahan. Di sudut ruangan, pasangan muda duduk berdampingan, tertawa kecil sambil mencicipi wine. Di meja dekat jendela, seorang pria tua berjas sedang membaca koran sambil menikmati kopi hitam. Semua terlihat damai, seakan tak ada hal buruk yang mungkin terjadi di ruangan ini. Namun di balik pintu kayu kecil di sisi kanan, ada dunia yang berbeda, ruang staf. Inilah tempat di mana keriuhan sesungguhnya terjadi. Bau masakan bercampur dengan aroma kopi dan kertas pesanan. Dapur sibuk mengeluarkan suara gemeretak wajan, bunyi pisau memotong sayuran, dan dengungan kulkas pendingin. Di pojok ruang staf, seorang manajer wanita bernama Ratna berdiri dengan tangan terlipat di dada. Usianya sekitar 40 tahun, rambut dikuncir ketat, riasan tipis namun rapi, dan setelan jas hitam yang menambah kesan tegas. Ratna bukan hanya manajer yang mengatur jalannya restoran ini, tapi juga dikenal keras dan sering memarahi staf di depan umum. Hari itu ia sedang menegur seorang pelayan muda bernama Dani. Kalau sampai pesanan keluar terlambat lagi, siap-siap saja dapat surat peringatan, ucapnya tajam. Dani hanya menunduk, tidak membantah. Ia tahu, melawan Ratna hanya akan memperburuk keadaan. Sementara itu, di meja makan staf, dua pelayan lain sedang berbisik. Mereka membicarakan gosip yang sudah beberapa hari ini beredar di antara karyawan, tentang pemilik utama jaringan restoran ini yang jarang muncul di publik. Katanya,
Pemilik itu adalah sosok misterius yang lebih suka terjun langsung membantu orang miskin daripada mengurus bisnis dari balik meja. Wajahnya jarang terlihat di media, dan tidak banyak yang tahu cerita hidupnya. Jam menunjukkan pukul 12.30 siang ketika lonceng pintu depan berbunyi. Suara itu biasa saja, tapi di tengah rutinitas yang teratur, ia selalu menjadi tanda dimulainya babak baru. Semua pelayan di area depan otomatis menoleh, siap menyambut tamu baru dengan senyum ramah. Namun senyum itu menghilang begitu mereka melihat siapa yang berdiri di pintu. Seorang wanita berusia sekitar 34 tahun melangkah masuk. Tubuhnya ramping namun letih. Blus panjangnya lusuh dan kotor. Celana panjangnya penuh bercak lumpur kering, dan sandal jepitnya sudah aus. Rambut hitamnya kusut, menutupi sebagian wajahnya. Meski penampilannya memprihatinkan, matanya bergerak mengamati setiap sudut ruangan dengan tatapan yang sulit dibaca. Langkahnya pelan, seolah ragu apakah ia diperbolehkan berada di sini. Seorang pelanggan yang sedang makan menghentikan sendoknya di udara, memandangi wanita itu dengan tatapan heran bercampur jijik. Bisik-bisik mulai terdengar dari beberapa meja. Sari, pelayan yang berdiri paling dekat, segera menghampiri. Ia tersenyum kaku dan berusaha berbicara pelan agar tamu lain tidak mendengar. "Bu, maaf, kalau mau makan gratis, nanti bisa kami bantu. Tapi sekarang, lebih baik ibu keluar dulu." Wanita itu menatap Sari, lalu berkata dengan suara tenang, "Saya tidak minta gratis. Saya mau pesan makan, dan saya akan membayar." Sari terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Penampilan wanita ini sama sekali tidak cocok dengan suasana restoran, tapi nada bicaranya penuh keyakinan. Ia akhirnya memutuskan melapor pada Ratna. Tak lama, Ratna muncul dengan langkah cepat, wajahnya tegang. Begitu melihat wanita itu, ia langsung membuka suara dengan nada merendahkan. "Gembel berani-beraninya masuk ke restoran bintang 5. Kamu pikir ini pasar? Kalau mau makanan sisa, tunggu sampai restoran tutup. Ambil di tempat sampah belakang." Beberapa tamu mulai menoleh. Ada yang tertawa kecil, ada yang hanya mengangkat alis. Wanita itu tetap berdiri tegak, meski jelas perkataan Ratna menusuk. "Saya mau pesan makan," ulangnya, "dan saya akan membayarnya." Ratna terkekeh, suaranya tajam. "Kau pikir kau punya uang? Lihat dirimu. Bahkan beli roti pun aku ragu kau sanggup." Sari merasa dadanya sesak. Ia menatap wanita itu dengan iba, tapi tak berani melawan manajernya. Penghinaan itu berlangsung selama beberapa menit, membuat suasana di ruangan menjadi tegang. Hingga akhirnya wanita itu berkata, "Panggilkan pemilik restoran ini." Ratna terkejut sejenak, lalu tertawa sinis. "Siapa kau berani-beraninya mau bertemu bosku? Pemilik restoran ini orang penting, bukan untuk ditemui gembel." Wanita itu tidak bergeming. "Panggil sekarang," katanya mantap. Alih-alih menuruti, Ratna justru mendekat, nyaris menyentuh bahu wanita itu. "Keluar, sebelum aku benar-benar menyuruh satpam menyeretmu." Di sudut ruangan, Sari merogoh ponselnya di balik celemek. Jari-jarinya cepat mengetik pesan singkat kepada seseorang yang ia kenal baik. Seseorang yang bisa mengubah jalannya siang itu. Pesan terkirim, dan Sari hanya bisa berharap balasan datang tepat waktu. Tak ada yang tahu, ketegangan yang sedang mengendap di udara ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membuat semua orang di restoran itu, dari pelayan hingga pelanggan, menatap wanita lusuh ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Siang itu, cahaya matahari menembus kaca besar restoran, jatuh membentuk pola kotak di lantai marmer yang mengilap. Pendingin ruangan bekerja dengan suara nyaris tak terdengar, menjaga suhu tetap nyaman. Musik klasik masih mengalun pelan, namun sejak wanita lusuh itu muncul, semua nada seolah tenggelam oleh tatapan orang-orang yang menelannya seperti cerita gosip yang baru dimulai. Ratna berdiri tegak di depan pintu masuk, wajahnya tanpa senyum. Tumit sepatunya mengetuk lantai, menimbulkan bunyi teratur yang terdengar jelas di tengah keheningan yang mengendap. Matanya memindai wanita lusuh itu dari kepala hingga kaki. Sorotnya dingin, seolah setiap noda di baju wanita itu adalah alasan untuk mengusirnya.
Beberapa pelanggan mulai mengatur posisi duduk agar bisa melihat lebih jelas. Seorang pria parubaya di meja dekat bar bersandar ke kursinya, melipat tangan di dada, menatap dengan raut penasaran. Di meja sudut, dua wanita muda berbisik sambil melirik, menutupi senyum mengejek di balik gelas wine mereka. Sari masih berdiri di sisi kiri, tak jauh dari pintu. Rasa bersalah menusuk dadanya karena tadi ia menjadi orang pertama yang meminta wanita itu keluar. Ia tahu kata-katanya tidak sekejam Ratna, tapi tetap saja membuat hati wanita itu mungkin tersakiti. Jemarinya yang menggenggam buku pesanan terasa dingin. Ia memandang Ratna, lalu memandang wanita itu, seakan ingin mengatakan sesuatu tapi takut mulutnya ikut menjadi sasaran amarah. "Aku sudah bilang, kau tidak cocok berada di sini," ujar Ratna. Suaranya meninggi. "Kalau mau makan, banyak tempat lain. Jangan ganggu para tamu kami." Wanita itu tetap menatap Ratna, tenang namun tegas. "Saya mau makan, dan saya akan membayarnya." Kalimat itu sederhana, tapi diucapkan dengan keyakinan yang membuat beberapa orang yang tadinya tersenyum sinis mulai memperhatikan lebih serius. Ada sesuatu dalam suaranya, bukan nada memohon, melainkan ada orang yang tahu persis apa yang ia mau. Ratna tertawa kecil, namun tawanya kering, tanpa rasa hormat. "Kau pikir uangmu cukup? Menu termurah di sini lebih mahal dari seluruh pakaian yang kau pakai. Jadi berhentilah membuang waktu." Di belakang Ratna, seorang pelayan pria bernama Dani keluar dari area bar. Ia melihat pemandangan ini sambil menghela napas, lalu berdiri di tempatnya. Seperti Sari, ia tahu melawan Ratna adalah tindakan berbahaya bagi seorang staf. Namun hatinya ikut tergerak melihat bagaimana wanita itu berdiri tanpa mundur. Di dapur, pintu ayun terbuka sebentar. Aroma bawang dan rempah keluar bersama seorang koki yang melangkah cepat membawa piring pesanan. Ia melirik ke depan, menyadari suasana tak biasa, lalu kembali masuk tanpa berkata apa-apa. Ratna mengangkat dagunya, memberi isyarat pada petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu masuk. "Bawa dia keluar," perintahnya. Petugas itu, seorang pria bertubuh tegap dengan seragam hitam, melangkah mendekat. Sepatunya menapak berat di lantai, namun wajahnya tampak ragu. Ketika ia hanya berjarak satu langkah dari wanita itu, matanya bertemu dengan mata wanita itu. Tatapan yang ia terima bukan tatapan takut, melainkan tatapan yang tenang, penuh kendali. "Aku tidak mengganggu," ucap wanita itu dengan nada datar, tapi terdengar jelas. "Kalau mau mengusirku, panggil dulu pemilik restoran ini." Ratna menghela napas keras, seolah tak percaya dengan keberanian wanita ini. "Kau pikir pemilik restoran punya waktu untuk menghadapi orang sepertimu? Tolong panggil sekarang," jawab wanita itu tanpa sedikit pun ragu. Sari yang sejak tadi diam, akhirnya mengeluarkan ponselnya dari balik celemek. Dengan cepat ia mengetik pesan pendek dan mengirimkannya pada seseorang yang ia tahu adalah orang yang tepat untuk datang di saat seperti ini. Jantungnya berdegup kencang, berharap tindakannya tidak berujung pada teguran. Waktu terasa berjalan lambat. Ratna masih berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Petugas keamanan tetap di tempatnya, dan wanita lusuh itu tidak bergeming sedikit pun. Suasana restoran menegang, seperti benang yang siap putus jika ditarik sedikit lagi. Tiba-tiba, lonceng pintu berdering. Suaranya nyaring, membuat beberapa kepala menoleh. Seorang pria berpenampilan rapi masuk, melangkah pasti melewati pintu. Usianya sekitar 40-an, setelan jas abu tua membungkus tubuhnya dengan sempurna, sepatu kulitnya mengkilap. Tatapannya langsung menuju kerumunan di pintu masuk, dan tanpa ragu ia berjalan ke arah mereka. Sari langsung mengenalinya. Itulah pemilik cabang restoran ini. Ratna buru-buru mengubah ekspresinya menjadi senyum ramah. "Pak, saya bisa menjelaskan." Wanita ini masuk tanpa reservasi, penampilannya mengganggu tamu lain, dan pria itu mengangkat tangan, menghentikan kata-kata Ratna. "Apa yang kau lakukan? Hentikan." Suaranya tidak keras, tapi dalam dan tegas. Ratna terdiam, terpaksa mundur setengah langkah. Wanita itu menatap pria tersebut, lalu berkata, "Saya tidak minta gratis.
Saya mau membayar. Pria itu menatapnya lekat-lekat. Sekejap matanya membesar, dan seolah waktu berhenti. Ada sesuatu di wajahnya yang berubah. Namun ia menahan diri, tidak mengucapkan apapun. Siapkan meja di dekat jendela, ucapnya kepada Sari. Bawa handuk hangat, air mineral, dan menu. Sari langsung bergerak. Ia mengambil handuk hangat dari area persiapan, membawanya dengan hati-hati agar uapnya tetap terasa. Saat ia menyerahkannya, wanita itu menyeka tangannya perlahan. Dari dekat, Sari melihat kulit tangannya halus, jauh berbeda dari yang ia bayangkan untuk seseorang dengan penampilan lusuh seperti ini. Wanita itu kemudian mengikuti Sari menuju meja di dekat jendela. Cahaya matahari siang menembus tirai tipis, memberi warna hangat pada meja marmer putih yang sudah tertata rapi. Ia duduk, membuka menu dengan tenang, seolah kejadian di pintu masuk tadi tidak pernah terjadi. Namun, mata pria pemilik cabang itu tetap menatapnya dari jarak dekat. Ada sesuatu di tatapannya yang tidak bisa dijelaskan, seperti mengenali seseorang yang lama tak ditemui. Dan Ratna, meski mencoba memulihkan wibawa, tidak bisa menghilangkan rasa resah yang mulai menyelusup ke dalam dirinya. Hari itu, siang yang terlihat biasa di restoran bintang 5, baru saja berubah menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Udara di restoran mulai bergerak lagi, meski masih menyisakan sisa ketegangan yang menempel di dinding dan meja. Musik klasik kembali terdengar, namun iramanya kini terasa seperti selimut tipis yang menutupi ruang setelah ledakan kecil. Sari menempatkan buku menu di atas meja, lalu meletakkan gelas kristal bening dan menuang air mineral perlahan. Setiap gerakannya hati-hati, seolah takut memecahkan keseimbangan rapuh yang baru terbentuk. Wanita lusuh itu duduk tegak di kursi empuk dekat jendela. Cahaya matahari menyelinap melalui tirai tipis, jatuh ke wajahnya, menyingkap garis-garis halus di pelipisnya dan memberi sorot hangat pada matanya. Ia membuka buku menu perlahan, menelusuri setiap halaman seperti orang yang ingin menghafal setiap hurufnya. Tangannya yang tadi kotor kini sudah bersih berkat handuk hangat. Namun ujung kukunya masih menyimpan sedikit noda tanah yang sulit hilang. Pemilik cabang restoran itu masih berdiri tidak jauh darinya. Ia tidak bergerak, tidak pula mencoba mengalihkan pandangan. Ratna berdiri agak ke belakang, namun jelas terlihat gelisah. Sesekali ia melirik pria itu, berharap akan ada penjelasan yang membuat posisinya aman. Tapi penjelasan itu tidak kunjung datang. Di meja lain, beberapa pelanggan pura-pura berbicara, padahal telinga mereka menangkap setiap percakapan di meja jendela. Bahkan seorang pria tua yang tadi sibuk membaca koran kini menurunkan bacaannya, menatap wanita lusuh itu dari balik kacamata tipisnya. Sari berdiri di samping meja, pena siap di tangan. "Silakan, Bu. Apakah ada menu yang ingin dipesan?" Suaranya lembut, tanpa nada ragu seperti tadi. Wanita itu menutup buku menu, lalu berkata, "Saya ingin sup hangat. Lalu, satu hidangan utama yang sederhana. Tidak perlu berlebihan." Sari mencatat pesanan itu dengan rapi. "Baik, Bu. Apakah ingin saya tambahkan roti pembuka?" Wanita itu mengangguk. "Boleh. Dan jangan buru-buru. Hari ini saya ingin mengingat rasa." Sari tersenyum tipis, lalu pergi ke dapur untuk mengantarkan pesanan. Dani yang melihatnya di balik meja bar memberi anggukan singkat, tanda bahwa ia akan membantu memastikan makanan keluar tepat waktu. Ratna masih menahan diri untuk tidak bersuara, namun tatapannya menusuk punggung wanita itu. Ia merasa seperti telah kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri. Tangannya yang sedari tadi menggenggam buku catatan kini mulai berkeringat. Ia tidak suka menjadi penonton, apalagi saat semua orang yang tadi memandangnya sebagai penguasa lantai restoran kini memandang ke meja jendela itu. Pemilik cabang akhirnya melangkah mendekat. Ia berhenti di sisi meja, menatap wanita itu dari dekat. "Apakah Anda nyaman duduk di sini?" Tanyanya datar, tapi suaranya mengandung sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Bukan sekadar ramah pada pelanggan, ada lapisan lain di sana. Wanita itu menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Nyaman." Ia lalu menambahkan pelan, "Terima kasih." Tidak ada percakapan lebih jauh. Pria itu hanya mengangguk,
lalu melangkah mundur. Ia berdiri di dekat pilar, cukup jauh untuk memberi ruang, tapi cukup dekat untuk tetap mengawasi. Sementara itu di dapur, Dani berdiri di sisi Koki, memastikan sup yang dipesan wanita itu menggunakan kaldu segar dan roti pembuka dipanggang ulang agar tetap hangat saat dihidangkan. Ia tidak tahu mengapa ia begitu peduli pada pesanan ini, tapi entah bagaimana ia merasa itu penting. Waktu berjalan lambat. Ratna akhirnya memutuskan untuk masuk ruang staf. Namun langkahnya berat. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan dipanggil untuk memberikan penjelasan. Dan penjelasan itu sulit disusun tanpa terdengar seperti pembelaan kosong. Sari kembali dengan roti pembuka dan mentega lembut. Ia meletakkannya di meja dengan hati-hati. Wanita itu mengucapkan terima kasih, lalu memecah sepotong roti dan mengoleskan mentega. Tidak ada gerakan terburu-buru, hanya ketenangan, seolah setiap detik di meja itu adalah bagian dari upacara kecil yang penting baginya. Beberapa pelanggan mulai kembali ke percakapan masing-masing, namun sebagian tetap mencuri pandang. Ada rasa ingin tahu yang belum terjawab, menggantung di udara seperti asap tipis dari lilin yang baru padam. Di luar, lalu lintas kota terus bergerak. Mobil-mobil melintas tanpa tahu bahwa di dalam restoran itu, ada cerita yang sedang membangun dirinya pelan-pelan, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Dan di meja jendela itu, wanita lusuh tersebut duduk tenang, seperti orang yang tahu bahwa semua mata boleh menatapnya. Tapi hanya dia yang tahu mengapa ia ada di sana dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu, belum ada yang paham bahwa duduknya ia di meja itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang akan membuat semua orang di restoran ini menatapnya bukan lagi dengan heran, tapi dengan hormat. Suara denting sendok yang beradu dengan piring mulai kembali terdengar di seluruh ruangan, namun ritmenya belum sepenuhnya pulih. Di meja-meja tertentu, percakapan masih diselingi lirikan cepat ke arah wanita lusuh yang duduk di dekat jendela. Seolah kehadirannya telah menaruh benang tak kasat mata yang menghubungkan semua tatapan di ruangan ini. Sari melangkah pelan membawa sup hangat yang baru keluar dari dapur. Uapnya naik tipis, membawa aroma kaldu ayam yang gurih. Sup itu disajikan dalam mangkuk porselen putih dengan pinggiran berlapis emas tipis, sesuatu yang kontra sekali dengan pakaian lusuh wanita itu. Sari meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. "Silakan, Bu. Sup ayam spesial kami," ucapnya lembut. Wanita itu mengangguk singkat, lalu membungkuk sedikit untuk mencium aroma supnya. Uap panas membasahi wajahnya, membuat rambut yang menempel di pelipisnya sedikit bergoyang. Ia mengambil sendok, mengaduk pelan, lalu menyeruputnya perlahan. Ada jeda sebentar di mana ia memejamkan mata, seperti sedang membiarkan rasanya memenuhi setiap indera. Di meja seberang, seorang pelanggan pria yang mengenakan jas hitam memperhatikan gerakan itu. Ia berbicara pelan kepada wanita di depannya. "Lihat caranya makan, tidak seperti orang yang baru pertama kali masuk tempat ini." Wanita yang diajak bicara mengangkat alis. "Kau pikir siapa dia?" Pria itu menggeleng. Entahlah, tapi matanya, itu bukan mata orang yang meminta belas kasihan. Dani yang berdiri di area bar ikut mendengar percakapan itu, meski pura-pura sibuk merapikan gelas. Ada rasa aneh di dadanya, semacam firasat bahwa semua ini akan mengarah pada sesuatu yang jauh di luar kebiasaan restoran ini. Ratna kembali dari ruang staf dengan wajah yang sudah dipula senyum tipis, meski matanya tetap menyimpan ketegangan. Ia berdiri di dekat pintu masuk, pura-pura memeriksa daftar reservasi, tapi sesekali melirik ke arah meja jendela. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, namun jelas ia sedang memikirkan langkah berikutnya. Di dapur, suara wajan yang bergesekan dengan spatula terdengar nyaring. Aroma bawang putih yang ditumis memenuhi udara, bercampur dengan wangi daging sapi yang sedang dipanggang. Dani masuk membawa catatan pesanan wanita itu untuk hidangan utama. Koki membaca cepat, lalu mengangguk, mulai bekerja. "Khusus yang ini, pastikan semua matang sempurna. Aku tidak mau ada cacat sedikit pun," kata Koki tanpa menoleh. Sementara itu, di meja jendela, wanita lusuh itu meletakkan sendoknya perlahan. Sari segera mendekat untuk memastikan semuanya baik-baik saja. "Apakah supnya sesuai selera, Bu?"
Lebih dari cukup, jawab wanita itu singkat. Namun nada bicaranya terdengar tulus, membuat Sari tersenyum lega. Beberapa meja di sisi kiri mulai berdengung dengan obrolan baru. Kau dengar tadi? Dia minta ketemu pemilik restoran. Bisik seorang wanita berkalung mutiara kepada temannya. Berani sekali. Temannya menjawab. Siapapun dia, pasti punya nyali besar. Kalau aku di posisinya, sudah lari keluar sejak tadi. Bisikan-bisikan itu seperti arus bawah laut. Tidak terlihat di permukaan namun terasa menggerakkan suasana. Pemilik cabang restoran, yang sedari tadi berdiri di dekat pilar, menyapu pandang ke ruangan dengan mata yang penuh perhitungan. Ia melihat bagaimana semua ini mempengaruhi para tamu, bagaimana sebagian dari mereka terlihat terganggu, sementara sebagian lainnya justru penasaran. Ia kemudian melangkah ke arah meja jendela. Sari otomatis mundur setapak, memberi ruang. Pria itu berdiri di sisi meja, menunduk sedikit. Bagaimana makanannya? Tanyanya. Wanita itu mengangkat wajahnya. Dan itu cukup membuat saya betah duduk di sini. Jawaban itu membuat pria itu mengangguk perlahan, lalu mundur tanpa berkata lagi. Namun, sebelum benar-benar menjauh, ia melirik Ratna sejenak. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat Ratna menegang. Ketika hidangan utama keluar, seporsi ayam panggang dengan sayuran rebus dan saus krim ringan, Sari kembali membawanya ke meja. Wanita itu memandang piringnya sebentar sebelum mulai makan. Gerakannya tetap pelan, namun setiap suap terlihat mantap, seperti ia memang datang untuk menikmati setiap rasa, bukan sekadar mengenyangkan perut. Pelanggan lain terus mencuri pandang. Bahkan seorang turis asing yang duduk dekat pintu masuk memotret diam-diam. Entah untuk apa. Dani yang kembali ke area bar melihat itu dan merasa tidak nyaman. Namun ia tahu, ini bukan saatnya mengatur perilaku tamu. Ketika piring mulai kosong setengahnya, Sari datang lagi untuk memastikan segalanya baik-baik saja. Wanita itu hanya mengangguk, lalu melanjutkan makan. Ia seperti tak peduli pada semua mata yang memperhatikannya. Waktu berjalan, tapi rasa tegang di udara tidak sepenuhnya hilang. Ratna tetap berdiri di tempatnya, memegang buku reservasi dengan tangan yang sedikit berkeringat. Pemilik cabang masih di dekat pilar, mengamati. Dan wanita lusuh itu, meski terlihat seperti tamu biasa sekarang, masih menjadi pusat cerita yang belum ada ujungnya. Di luar, matahari mulai condong, menebarkan cahaya keemasan yang masuk dari jendela besar. Cahayanya jatuh tepat di meja wanita itu, membuatnya seperti tokoh utama di panggung yang disorot lampu. Dan semua yang menonton, sadar atau tidak, sedang menunggu adegan berikutnya yang mungkin akan mengubah segalanya. Waktu merayap menuju sore, tapi di dalam restoran, waktu terasa seperti berjalan lebih lambat. Udara sejuk dari pendingin ruangan bercampur dengan aroma saus krim dan roti panggang, namun ada aroma lain yang samar. Aroma tegang yang menempel di kepala setiap orang yang berada di ruangan itu. Wanita lusuh di dekat jendela telah menyelesaikan setengah hidangan utamanya. Gerakannya tenang, setiap potongan ayam dipotong rapi, setiap suapan disertai kunyahan perlahan. Bagi sebagian orang, caranya makan justru menambah misteri. Ia tidak seperti orang yang datang ke restoran mewah untuk pertama kali, tidak kikuk, tidak terburu-buru. Seolah ia memang terbiasa duduk di kursi empuk, dikelilingi piring porselen dan sendok perak. Sari berdiri tidak jauh, pura-pura merapikan meja kosong sambil mengamati. Sesekali ia memandang ke arah pemilik cabang yang berdiri di dekat pilar. Matanya seperti tengah mengukur sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Dani, di area bar, berulang kali memandang ke arah yang sama. Ia tahu pemilik cabang ini bukan tipe orang yang berdiri tanpa tujuan. Jika ia tidak berbicara, berarti ia sedang mengumpulkan alasan yang tepat untuk berbicara. Ratna, manajer yang tadi menghina wanita itu, berusaha tetap terlihat tenang. Ia beberapa kali melangkah ke sana kemari, menyapa tamu di meja lain, pura-pura sibuk mengecek daftar pesanan. Tapi dari cara matanya terus bergerak ke arah meja jendela, semua orang yang memperhatikannya tahu, pikirannya tidak di sana. Ia sedang menunggu sesuatu, tapi juga takut pada sesuatu. Di meja ujung,
Dua pria parubaya duduk sambil menyeruput kopi hitam. Menurutmu, kenapa pemilik cabang itu sampai turun tangan langsung? Tanya salah satunya. Entahlah, jawab temannya. Tapi aku lihat tadi dia tatap lama wajah wanita itu. Mungkin mereka saling kenal. Bisikan itu segera melintas ke telinga meja lain. Restoran memang kembali pada aktivitas normalnya. Tapi seperti arus bawah yang mengalir tanpa suara. Rasa ingin tahu para tamu terus bergerak. Sari datang lagi ke meja wanita itu, membawa segelas air putih tambahan. Bagaimana makanannya, Bu? Enak, jawab wanita itu singkat. Ia lalu menatap Sari. Kali ini sedikit lebih lama. Kau baik. Terima kasih sudah membawa aku duduk di sini. Ucapan itu membuat Sari tertegun sesaat. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Sama-sama, Bu, balasnya pelan. Lalu ia mundur kembali. Di dapur, koki utama melirik Dani. Sejak kapan meja dekat jendela jadi sorotan semua orang? Tanyanya setengah bercanda. Dani hanya mengangkat bahu. Sejak seseorang memutuskan untuk duduk di sana. Sementara itu, Ratna mulai kehilangan kesabaran. Ia berjalan mendekati pemilik cabang. Pak, saya pikir ini sudah cukup. Tamu lain mulai resah. Mungkin sebaiknya. Pemilik cabang mengangkat tangannya, memotong kalimat Ratna tanpa memandang. Jangan lakukan apapun. Tunggu saja. Ratna ingin membalas, tapi menelan kata-katanya. Perintah itu jelas, dan ia tahu melanggarnya hanya akan memperburuk keadaan. Wanita itu kini meletakkan sendok garpu, tanda bahwa ia selesai makan. Sari segera mendekat untuk menawarkan hidangan penutup. Mungkin segelas teh hangat, kata wanita itu. Sari mencatat dan segera menuju dapur. Dani menyusul dari belakang, menawarkan diri untuk mengantarkan minuman itu sendiri. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa ada sesuatu yang istimewa dari momen ini, seperti berada di ambang kejadian besar. Ketika teh hangat itu datang, wanita tersebut membungkus kedua tangannya di sekitar cangkir, membiarkan uapnya menghangatkan jemari. Ia menatap keluar jendela, melihat lalu lintas yang mulai padat, mobil-mobil yang berbaris dengan lampu menyala. Pandangannya kosong, tapi dari gerakan bibirnya yang tertutup rapat, terlihat ia sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Pemilik cabang mendekat lagi. Ratna, yang melihat gerakan itu, ikut melangkah, tapi tertahan oleh tatapan singkat yang menusuk dari pria itu. Apakah ada yang Anda butuhkan lagi? Tanya pemilik cabang. Wanita itu menoleh. Matanya bertemu dengan matanya. Diam beberapa detik. Lalu ia berkata, hanya sedikit kesabaran dari semua orang di sini. Itu saja. Kata-kata itu sederhana, namun membuat pria itu terdiam. Seolah ada pesan di baliknya yang hanya mereka berdua yang mengerti. Suasana di restoran kembali tegang. Bukan tegang karena keributan, tapi tegang karena semua orang merasa sesuatu akan segera terjadi. Dani berdiri kaku di dekat bar. Sari memegang nampan kosong sambil berpura-pura merapikan meja. Ratna menahan napas di posisinya, dan para tamu diam-diam memiringkan kepala, mencoba menangkap setiap kata. Wanita itu kembali menatap keluar jendela, menyeruput tehnya perlahan. Pemilik cabang tetap berdiri di dekatnya. Tatapannya tak lepas dari wajah wanita itu. Ada sejarah di sana, sebuah hubungan yang belum diungkapkan. Dan di antara denting sendok dan suara kursi yang digeser pelan, restoran itu berubah menjadi panggung sunyi. Semua orang menjadi penonton, menunggu dialog berikutnya yang bisa menjadi awal dari perubahan besar. Hari itu, di meja dekat jendela, rahasia itu masih terkunci rapat. Tapi setiap detik yang berlalu, kunci itu terasa semakin longgar. Teh hangat di cangkir wanita itu mulai kehilangan uapnya. Namun ia tetap memegangnya dengan kedua tangan. Seakan panasnya bukan hanya menghangatkan jemari, tapi juga memberi waktu untuk menata hati. Dari sudut pandang orang lain, ia terlihat sekadar menatap keluar jendela. Tapi pemilik cabang yang berdiri di dekatnya tahu betul, itu bukan tatapan kosong. Ada sesuatu yang berputar di pikirannya. Di luar, langit mulai meredup. Sinar matahari yang tadi jatuh langsung ke meja kini melembut.
digantikan cahaya lampu jalan yang menyala perlahan. Dari balik kaca, bayangan lalu lintas kota terlihat seperti aliran sungai cahaya, bergerak tanpa henti. Di dalam restoran, para tamu mulai berganti. Beberapa yang sudah selesai makan berdiri. Pelayan segera merapikan meja mereka. Namun meski kursi berpindah penghuni, satu hal tetap sama. Hampir semua mata, bahkan yang baru datang, secara naluriah melirik ke arah meja dekat jendela itu. Ratna berdiri agak jauh, tangannya memegang buku catatan, tapi pikirannya sepenuhnya tertuju pada percakapan yang mungkin terjadi antara pemilik cabang dan wanita itu. Semakin lama ia melihat, semakin besar rasa tidak tenang yang menjalar di dadanya. Sari menghampiri Dani di area bar. Sepertinya Pak Arman kenal sama ibu itu. Bisiknya pelan, menggunakan nama pemilik cabang. Dani menoleh cepat. Kenapa kau pikir begitu? Lihat cara dia menatap. Bukan tatapan orang asing, jawab Sari. Matanya sesekali melirik ke arah mereka. Sementara itu, Pak Arman, pemilik cabang, masih berdiri di dekat meja. Ia tidak terburu-buru mengajak bicara, hanya menunggu, memberi ruang bagi wanita itu untuk memulai. Dan akhirnya, wanita itu menoleh, menatapnya dengan mata yang tenang. Sepertinya kau ingin bertanya sesuatu, ucapnya pelan. Pak Arman menarik kursi kosong dan duduk, menjaga jarak secukupnya. Bukan hanya bertanya, jawabnya, suaranya rendah. Aku ingin memastikan sesuatu. Beberapa pelanggan di meja sekitarnya langsung memiringkan tubuh, pura-pura melihat menu atau mengaduk minuman, padahal telinga mereka tertuju penuh pada percakapan itu. Memastikan apa? Tanya wanita itu sambil menyeruput teh. Pak Arman menghela napas, menatap meja sesaat sebelum kembali mengangkat pandangannya. Bahwa aku tidak salah mengenali seseorang. Wanita itu tersenyum tipis, tapi tidak mengiyakan atau membantah. Kenapa kau pikir kau mengenalku? Suasana restoran menegang lagi. Dani yang semula sibuk mengatur gelas kini berhenti, memegang satu gelas di tangannya tanpa bergerak. Sari berdiri di sudut, berpura-pura membersihkan sendok, tapi matanya tak lepas dari mereka. Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia memandangi wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berhenti di wajahnya. Karena tatapanmu, karena cara kau duduk, karena... Ia berhenti, seakan menahan kata-kata terakhirnya. Wanita itu menghela napas, menaruh cangkir di atas piring kecilnya. Kalau memang kau mengenalku, kau tidak akan membiarkan manajermu mempermalukanku di depan semua orang tadi. Kalimat itu membuat beberapa tamu saling berpandangan. Ratna yang mendengarnya dari jauh langsung merasakan darahnya naik ke wajah. Pak Arman menunduk sebentar. Aku minta maaf untuk itu. Minta maaf bukan pada aku saja, ujar wanita itu. Tapi pada semua orang yang mengira hinaan itu hal biasa. Keheningan merayap. Bahkan suara musik dari speaker seolah meredup. Semua yang ada di ruangan kini menjadi bagian dari percakapan ini. Entah mereka mau atau tidak. Ratna melangkah mendekat. Suaranya dibuat setenang mungkin. Pak, boleh saya bicara sebentar? Tidak sekarang, potong Pak Arman. Tatapannya tajam. Ratna berhenti. Wajahnya memerah. Lalu mundur setapak. Wanita itu kembali mengambil cangkirnya. Mengaduk teh yang tinggal setengah. Kau tahu, aku hampir tidak datang hari ini, katanya. Tapi sesuatu membuatku ingin mencoba. Apa itu? Tanya Pak Arman. Rasa penasaran. Apakah tempat ini masih seperti dulu? Pak Arman menatapnya lama. Lalu tersenyum samar. Sepertinya tidak banyak berubah. Bahkan terlalu sedikit yang berubah, balas wanita itu. Kalimat itu seperti pintu yang dibuka sedikit, memberi celah pada cahaya untuk masuk, tapi tidak cukup untuk melihat seluruh ruangan di baliknya. Semua yang mendengar tahu, ada cerita besar yang belum terungkap. Sari dan Dani saling bertukar pandang. Ratna menggenggam buku catatannya lebih erat. Dan para tamu menahan napas, merasa sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang akan mereka ceritakan lagi nanti, tentang hari di mana seorang wanita lusuh duduk di restoran bintang 5, dan semua orang menunggu siapa sebenarnya dia. Namun rahasia itu, setidaknya untuk sekarang, masih aman di tangannya.
Restoran kembali dipenuhi aktivitas. Namun semuanya terasa seperti sandiwara yang dipentaskan setengah hati. Pelayan tetap melangkah, kursi tetap ditarik dan didorong, piring tetap diangkat dan diturunkan. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang merambat di setiap sudut. Ratna berdiri di dekat meja kasir, memegang buku reservasi yang dari tadi tidak ia baca. Tangannya sedikit berkeringat, dan setiap kali ia melirik ke arah meja jendela, detak jantungnya terasa lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini akan berlalu seperti insiden kecil yang biasa terjadi. Tapi tatapan Pak Arman yang tajam tadi menembus rasa percaya diri yang selama ini ia banggakan. Di area bar, Dani sedang menyusun gelas di rak, tapi pikirannya tidak benar-benar di sana. Ia beberapa kali melirik Sari yang sedang melayani tamu di meja lain. Keduanya sama-sama tahu, sesuatu sedang berlangsung di luar kebiasaan. Sesuatu yang akan mengubah hari itu. Sari kembali ke dapur untuk mengambil pesanan penutup meja jendela. Sepotong kue coklat hangat dengan saus vanila. Begitu keluar, ia memperlambat langkah, memastikan penampilannya rapi. Ia tahu mata para tamu bukan hanya tertuju pada wanita itu, tapi juga pada setiap orang yang berinteraksi dengannya. Wanita itu menerima kue dengan anggukan singkat. "Terima kasih," katanya. Sari tersenyum, lalu berbalik, memberi ruang. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat mendengar Pak Arman berkata pelan kepada wanita itu. "Kita perlu bicara lebih lama, tapi tidak di sini." Wanita itu hanya membalas dengan tatapan yang membuat Arman seolah membaca sesuatu yang tak terucap. Di meja sebelah, seorang pria tua yang dari tadi diam-diam mengamati akhirnya bersuara kepada rekannya. "Aku pernah lihat dia, tapi aku lupa di mana." Rekannya mengerutkan kening. "Kau yakin?" "Yakin," jawabnya mantap. Wajahnya, "Aku pernah lihat di majalah bisnis. Bertahun-tahun lalu." Bisikan itu terdengar jelas oleh dua pelanggan lain, dan seperti rantai, berita itu mulai berpindah dari meja ke meja. Tidak ada yang berani mengatakan keras-keras, tapi tatapan mereka menjadi berbeda. Bukan lagi sekadar heran, tapi juga mencoba mengingat-ingat. Ratna yang berdiri tak jauh mulai merasa dadanya sesak. Ia tidak bisa menangkap setiap kata, tapi ia merasakan perubahan suasana. Orang-orang tidak lagi melihat wanita itu sebagai gangguan. Sebaliknya, ada rasa hormat yang samar mulai tumbuh di udara. Dan itu membuatnya semakin gugup. Pak Arman bersandar sedikit ke kursinya, mencoba meredam rasa penasaran orang-orang di sekitarnya. "Apakah kamu sering berjalan sendirian ke tempat seperti ini?" tanyanya pelan. Wanita itu mengangkat bahu. "Kadang, tergantung mood. Hari ini, aku hanya ingin tahu apa yang akan kulihat." "Dan apa yang kau lihat?" Ia memandang lurus ke mata Arman. Hal yang sama seperti dulu. Orang yang cepat menilai dari penampilan. Jawaban itu membuat Arman terdiam. Beberapa tamu yang duduk cukup dekat bisa mendengarnya, dan keheningan sesaat menyelimuti meja-meja di sekitar. Dani yang kembali dari dapur menatap Sari, memberi isyarat dengan alis. Sari hanya mengangguk kecil, tanda bahwa situasinya semakin menarik. Ratna merasa terdesak, melangkah mendekat. "Pak Arman, saya rasa kita perlu menertibkan suasana." Tamu-tamu lain mulai. Arman menoleh. Tatapannya tegas. "Ratna, dengarkan saya baik-baik. Ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Duduklah di ruang staf dan tunggu." Nada suaranya membuat Ratna tersentak. Ia tak pernah diperlakukan seperti itu di depan umum. Beberapa tamu yang melihat adegan itu saling bertukar pandang, dan Ratna tahu, jika ia berdebat sekarang, reputasinya akan jatuh lebih cepat. Dengan enggan, Ratna berbalik dan berjalan menuju pintu ruang staf. Langkahnya cepat, namun di dalam kepalanya, suara-suara berkecamuk. Ia mulai merasakan ketakutan nyata, ketakutan akan kehilangan posisi yang selama ini ia pegang. Sementara itu, wanita lusuh itu memotong sedikit kue coklatnya, mencelupkannya ke saus vanila, lalu menyuapnya perlahan. Tidak terburu-buru, seolah ia punya seluruh waktu di dunia. Di tengah tatapan orang-orang, ia tampak seperti ratu yang duduk di tahtanya,
meski pakaiannya sama sekali tidak mencerminkan itu. Di luar jendela, lampu kota mulai menyala, memantulkan kilau ke permukaan meja. Dan di dalam ruangan, rasa penasaran telah mencapai puncaknya. Semua orang tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi, tapi belum ada yang tahu persis kapan dan bagaimana. Pak Arman memandang wanita itu sekali lagi, dengan tatapan yang menyimpan pengakuan. Dan Sari, yang berdiri tidak jauh, merasakan napasnya tertahan. Hari itu, setiap detik terasa seperti jarum jam yang menekan ke arah satu titik. Titik di mana semua rahasia akan keluar, dan tidak akan ada jalan kembali. Lampu-lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya kuning hangat, namun udara di dalam restoran terasa dingin dan kaku. Semua seperti menunggu satu aba-aba tak terlihat. Garpu dan sendok tetap bergerak, pelayan tetap mengantar pesanan, tetapi setiap percakapan terdengar lebih pelan dari biasanya. Seolah seluruh ruangan sengaja memperlambat iramanya agar tidak melewatkan satupun momen yang sedang berlangsung di meja dekat jendela itu. Wanita lusuh itu menaruh garpunya di tepi piring. Kue coklat hangat di depannya tinggal setengah. Saus vanila mulai mengental di pinggir piring. Ia mengambil napas panjang, menatap keluar jendela sejenak, lalu kembali memandang Pak Arman yang duduk di seberangnya. Orang-orang memperhatikan kita, ucapnya pelan. Tapi matanya menajam. Pak Arman hanya mengangguk. Biarkan saja. Mereka memang suka memperhatikan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Dani, yang berdiri di area bar, pura-pura menyeka gelas padahal matanya fokus pada mereka. Sari berdiri di sisi kiri ruangan, berpura-pura memeriksa daftar pesanan, tapi telinganya menangkap setiap kata. Ratna, yang sejak tadi di ruang staf, kini kembali keluar. Ia mencoba melangkah biasa, namun langkahnya kaku. Saat melihat wanita itu dan Pak Arman berbicara, matanya menyipit, mencoba menebak arah pembicaraan. Wanita itu menggeser cangkir tehnya, lalu berkata, "Kau tahu, aku tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Tapi orang yang kau percayakan memimpin lantai ini, membuatku harus duduk lebih lama dari yang kupikirkan." Nada suaranya datar. Tapi di balik ketenangan itu ada kekuatan yang membuat beberapa pelanggan terdiam. Pak Arman menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu. Dan aku akan urus itu." "Kau akan urus, atau kau harus urus?" tanya wanita itu sambil mengangkat alis. Pertanyaan itu membuat beberapa orang yang mendengar menahan napas. Ratna memutar bola matanya dan berusaha terlihat sibuk di meja lain. Namun semua yang melihat bisa membaca kegelisahannya. Di meja ujung, dua pria parubaya yang tadi berbisik kini semakin yakin dengan dugaan mereka. "Itu dia. Aku ingat sekarang. Dia pernah masuk majalah bisnis, di artikel tentang jaringan restoran ini," ucap salah satu dari mereka. "Pemiliknya?" tanya temannya setengah berbisik. "Entah. Tapi waktu itu dia ada di foto, berdiri di depan restoran pusat." Bisikan itu merayap dari satu meja ke meja lain, seperti bara yang ditiup angin. Orang-orang mulai melirik dengan tatapan berbeda, tidak lagi sekadar ingin tahu, tapi juga menghormati. Wanita itu menyadari perubahan suasana. Ia menatap sekeliling ruangan dengan pandangan tenang, lalu kembali ke arah Pak Arman. "Kau tahu apa yang paling lucu? Aku bahkan tidak punya niat makan di sini. Aku hanya lewat. Tapi melihat pintu ini terbuka, aku pikir, kenapa tidak? Takdir kadang memilih jalannya sendiri," jawab Arman sambil tersenyum tipis. "Takdir, atau pengingat?" balas wanita itu cepat. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Ratna akhirnya tak tahan. Ia melangkah mendekat, menghentikan dirinya di samping meja. "Pak Arman, saya rasa sudah cukup. Kehadiran ibu ini membuat tamu lain tidak nyaman. Kita punya reputasi yang harus dijaga." Arman menoleh perlahan ke arahnya. "Reputasi dijaga bukan dengan mengusir orang, tapi dengan memperbaiki sikap kita pada mereka." Ratna terdiam, wajahnya memerah. Beberapa tamu menoleh, pura-pura memeriksa ponsel mereka tapi jelas mendengarkan. Wanita itu menatap Ratna sebentar, lalu berkata pelan, "Kalau saja kau tahu siapa aku, mungkin nada suaramu akan berbeda sejak awal."
Kata-kata itu jatuh seperti batu ke permukaan air, menimbulkan riak di seluruh ruangan. Beberapa pelanggan yang sudah mendengar gosip langsung menegakkan tubuh. Dani dan Sari saling melirik, dan Ratna terlihat kehilangan kata-kata. Pak Arman menarik napas, seolah menahan sesuatu yang hampir keluar. Namun ia memilih menunduk sebentar, memberi waktu pada suasana untuk mendidih sedikit lebih lama sebelum puncaknya tiba. Wanita itu kembali menyeruput teh, seakan kalimat barusan hanyalah percakapan biasa. Tapi bagi semua orang di ruangan itu, kalimat itu seperti kunci yang hampir memutar penuh gembok rahasia. Hari itu, semua orang yang ada di restoran merasakan hal yang sama, bahwa sesuatu yang besar sudah di ambang pintu. Udara di restoran seperti tertarik keluar dari ruangan. Para tamu duduk di kursi mereka, tapi pikiran mereka telah mengerucut pada satu titik, meja dekat jendela. Setiap tatapan yang berpura-pura acuh hanyalah topeng, karena di baliknya semua mata menunggu kelanjutan dari kalimat wanita itu yang baru saja menggantung di udara. Ratna berdiri di sisi meja, wajahnya memerah tapi bukan karena marah semata. Ada rasa takut yang mulai tumbuh di matanya. Tangannya mencengkeram buku catatan dengan kuat. Kuku-kukunya memutih. Ia membuka mulut untuk membalas, namun tidak satu kata pun keluar. Pak Arman masih duduk tegak, namun sorot matanya kini tajam. Ratna, duduklah di ruang staf sekarang, ucapnya dengan nada yang tidak memberi ruang untuk bantahan. Ratna menggeleng, mencoba memulihkan wibawanya di depan para tamu. Pak, saya hanya menjaga citra restoran. Kehadiran, ia berhenti, melirik wanita itu. Kehadiran ibu ini sejak awal memang mengundang masalah. Wanita itu meletakkan cangkir tehnya perlahan. Gerakan kecil yang entah bagaimana membuat suasana semakin tegang. Ia menatap Ratna lama. Cukup lama hingga beberapa tamu di dekatnya mulai merasakan panas yang aneh di udara. Masalah, katanya datar. Kadang hanya ada di mata orang yang melihat. Sari, yang berdiri beberapa langkah di belakang, menelan ludah. Kata-kata itu seperti peluru yang ditembakkan tanpa suara, tapi efeknya langsung terasa. Dani di area bar sampai berhenti mengelap gelas. Seorang pelanggan wanita di meja tengah berbisik pada pasangannya. Aku yakin dia orang penting. Lihat saja caranya bicara. Pasangannya hanya mengangguk. Matanya tak lepas dari meja jendela. Pak Arman menatap Ratna lebih lama kali ini. Kau ingin menjaga citra restoran? Maka lihat baik-baik. Citra itu bukan soal siapa yang boleh duduk di sini dan siapa yang tidak. Citra itu tentang bagaimana kita memperlakukan orang, tak peduli penampilannya. Suara kursi bergeser terdengar dari arah ruang staf. Seorang pegawai yang baru masuk, membawa nampan kosong, menoleh dan langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Ia memperlambat langkah, memilih untuk memutar lewat jalur lain agar tidak terjebak dalam ketegangan. Ratna mencoba tersenyum, tapi senyum itu hambar. Baik, Pak. Kalau begitu, izinkan saya. Tidak, potong Arman. Tidak ada, izinkan saya. Duduk, sekarang. Suara itu tegas dan dingin. Beberapa tamu sampai merinding. Ratna menelan ludah dan akhirnya melangkah pergi. Tumit sepatunya mengetuk lantai dengan cepat. Begitu Ratna menghilang ke ruang staf, suara rendah mulai terdengar dari meja-meja lain. Gosip yang tadi hanya berupa bisikan kini mengalir lebih deras. Nama-nama dan dugaan saling berganti, tapi intinya sama. Semua orang yakin wanita lusuh itu bukan orang biasa. Wanita itu tidak memedulikan bisik-bisik tersebut. Ia menyentuh sisa kue coklatnya, memotongnya kecil-kecil, dan memakannya pelan. Tangannya tenang, wajahnya tenang, tapi mata Arman menatapnya dengan cara yang membuat jelas. Ia sudah mengenalnya, dan pengenalan itu membawa beban besar. Sari maju perlahan, menawarkan untuk mengisi ulang air putih. Wanita itu mengangguk, dan saat Sari menuangkan air, ia berbisik lirih. Kau tak perlu khawatir. Aku tahu mana yang baik hati. Bisikan itu membuat Sari tercekat. Namun ia tidak sempat bertanya lebih lanjut karena wanita itu sudah kembali menatap keluar jendela. Di luar, langit sudah berganti warna oranye keunguan. Pantulan lampu jalan mulai menari di kaca restoran. Di dalam, setiap orang menunggu,
Seakan tahu bahwa penutup dari cerita ini akan segera datang. Arman akhirnya berdiri. Ia merapikan jasnya, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar banyak orang. Baik, aku rasa sudah saatnya semua orang tahu. Beberapa tamu langsung menegakkan punggung mereka. Dani memegang kuat gelas di tangannya. Sari menahan napas. Ratna, yang ternyata mengintip dari celah pintu ruang staf, menegang. Wanita itu hanya menatap Arman, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk, senyumnya mengembang tipis. Kau yang memutuskan. Dan di detik itulah semua orang menyadari, bab berikutnya akan menjadi jawaban dari semua tanda tanya yang menggantung sejak wanita itu melangkah masuk. Suasana restoran membeku di detik pertama setelah kalimat Pak Arman. Seakan udara yang dingin dari pendingin ruangan mendadak berhenti mengalir, diganti oleh hawa tegang yang menusuk kulit. Semua orang di ruangan itu tahu mereka sedang berdiri di tepi momen yang akan menjadi cerita besar. Pak Arman masih berdiri tegak di sisi meja dekat jendela. Wajahnya menghadap ke arah wanita lusuh yang duduk tenang. Cahaya lampu gantung jatuh tepat di antara mereka, membuat sorot mata keduanya terlihat jelas bagi siapapun yang memperhatikan. Bu, suara Arman terdengar dalam, nyaris bergetar. Saya rasa, mereka perlu tahu siapa yang sedang mereka lihat. Wanita itu mengangkat alis, seolah memberi izin tanpa kata. Kalau begitu, silakan. Pak Arman berbalik menghadap ruangan. Tatapannya menyapu setiap meja, dari pelanggan yang berpakaian formal hingga turis yang masih memegang ponsel di tangannya. Bapak, Ibu, semua tamu yang ada di sini. Wanita ini bukan hanya tamu biasa. Beliau adalah... Ia berhenti sebentar, menelan ludah. Pemilik utama seluruh jaringan restoran ini. Pemegang saham terbesar. Atasan langsung saya. Ruangan seketika pecah oleh desahan kaget. Beberapa tamu yang sedang mengunyah spontan menghentikan sendok di tengah jalan. Seseorang di meja dekat bar menjatuhkan garpunya ke piring. Bunyinya nyaring memantul di lantai marmer. Dani yang berdiri di area bar sampai tak sadar memegang gelas terlalu kencang. Sari menutup mulutnya. Matanya melebar. Ratna, yang mengintip dari pintu ruang staf, merasakan kakinya melemas. Ia mundur setapak. Namun pintu yang setengah terbuka membuat semua orang bisa melihat ekspresinya yang pucat. Wanita itu akhirnya berdiri. Tidak ada gerakan dramatis. Tidak ada suara yang meninggi. Ia hanya bangkit dari kursinya dengan tenang. Lalu menatap Ratna. Kau tadi bilang aku tidak pantas masuk ke sini. Bahwa aku hanya pantas mencari makanan di tempat sampah. Ratna terdiam. Mulutnya terbuka sedikit. Tapi tak ada suara keluar. Kau tidak hanya merendahkanku, lanjut wanita itu. Tapi juga merendahkan orang-orang yang datang ke sini dengan penampilan apa adanya. Kau membuat restoran ini terasa seperti tempat yang hanya menerima mereka yang bisa memamerkan kekayaan. Padahal, inti dari membangun tempat makan adalah menghargai manusia sebelum menghargai uangnya. Beberapa tamu menunduk, merasa tertampar oleh kata-kata itu. Pak Arman menatap Ratna. Mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja di sini. Ratna terperanjat. Pak, tolong, saya. Tidak ada tolong, potong Arman. Kamu tidak hanya melanggar etika, tapi juga mempermalukan pemilik utama restoran ini. Semua yang ada di sini menyaksikan. Ratna mencoba melangkah mendekat. Tapi wanita itu mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Kesempatanmu sudah berakhir. Pergi. Ratna menunduk, lalu berjalan cepat ke ruang staf. Sepatunya berketuk keras. Namun langkah itu terdengar seperti irama kekalahan. Wanita itu kemudian menoleh pada Sari, yang masih berdiri kaku di dekat pilar. Kau, terima kasih. Kau yang pertama kali mencoba bicara dengan sopan, meski akhirnya memilih melapor. Kejujuranmu membuatku mau duduk di sini. Sari menunduk. Nyaris tidak percaya ia mendapat perhatian seperti itu. Saya hanya tidak ingin salah langkah, Bu. Itu sudah cukup, jawab wanita itu singkat. Ia lalu memandang ke arah Dani di bar. Dan kau, memastikan makananku dibuat dengan benar. Terima kasih. Dani mengangguk cepat,
menahan rasa haru yang tiba-tiba naik ke matanya. Pak Arman mendekat. Suaranya kini lebih lembut. Kalau boleh saya tahu, Bu, kenapa pakaian Anda? Wanita itu tersenyum kecil, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku jatuh ke kubangan lumpur saat membantu seorang kakek yang gerobaknya terperosok di jalan. Kupikir aku akan langsung pulang, tapi entah kenapa, kakiku membawaku ke sini. Dan ternyata, aku perlu melihat sendiri siapa yang layak bekerja di tempat ini, dan siapa yang tidak. Ucapan itu membuat beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang tersenyum malu, ada yang menunduk. Wanita itu mengambil tas kain lusuh yang sejak tadi tergeletak di kursinya, lalu melangkah menuju pintu keluar. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak, menoleh pada Arman. Tolong, bawa mobilku ke tempat cuci. Di dalamnya ada lumpur di jok supir. Arman mengangguk. Tentu, Bu. Semua mata mengikuti arah tatapan wanita itu. Di luar, di bawah cahaya lampu jalan yang baru menyala, terparkir sebuah mobil hitam mengilap. Rolls-Royce. Dari luar terlihat sempurna, namun dari kaca depan bisa terlihat jelas noda lumpur di jok supirnya. Ketika pintu restoran tertutup kembali, keheningan menyelimuti ruangan. Para tamu mulai berbisik lagi, namun kali ini bukan gosip merendahkan, melainkan cerita penuh kekaguman. Sari dan Dani bertukar pandang, sadar mereka baru saja menjadi saksi sebuah pembalikan keadaan yang akan mereka ingat seumur hidup. Dan di sudut pikiran semua orang yang ada di ruangan itu, satu hal jelas, hari ini, mereka belajar bahwa penampilan tidak pernah cukup untuk menilai seseorang. Epilog. Beberapa jam sebelum pintu restoran itu terbuka untuknya, wanita itu mengendarai mobil hitam mengilapnya dengan tenang. Rolls-Royce miliknya melaju pelan di jalanan kota. Atap kaca memantulkan cahaya matahari yang cerah siang itu. Pagi tadi, ia sengaja keluar hanya untuk berjalan-jalan, menikmati udara kota yang akhir-akhir ini jarang ia hirup tanpa agenda pekerjaan. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus panjang krem yang rapi, celana kain gelap, dan sepatu flat hitam. Rambutnya terikat bersih. Wajahnya hanya dihias senyum tipis tanpa riasan berlebihan. Dari luar, ia terlihat seperti wanita pekerja biasa yang sedang menikmati hari libur. Mobilnya melewati kawasan pasar tradisional, lalu berbelok ke jalan kecil yang tidak terlalu ramai. Di sanalah ia melihat seorang kakek tua berdiri di tepi jalan, mendorong gerobak kayu berisi barang-barang bekas. Rodanya terperosok di kubangan lumpur yang terbentuk setelah hujan semalam. Kakek itu berusaha menarik gerobaknya, tapi rodanya hanya berputar di tempat, memercikan air kotor ke celananya. Wanita itu meminggirkan mobilnya tanpa ragu, mematikan mesin, lalu keluar. Ia berjalan mendekat sambil menggulung sedikit lengan blusnya. "Kek, sini saya bantu," ucapnya lembut. Kakek itu menoleh, tampak terkejut melihat seorang wanita rapi datang menghampiri. "Ah, nak, tak perlu, bajumu nanti kotor." Ia tersenyum. "Baju bisa dicuci, Kek. Tapi kalau saya biarkan, kaki kakek bisa sakit kalau memaksa sendirian." Tanpa banyak kata,